Mereka menanyakan suara apa. Coba jelaskan berkali-kali tapi mereka tidak mendengarnya. Kami yang sedang duduk di dalam tenda mulai kebingungan, terutama aku. Suara itu masih terdengar, ucapku. Ya, selama pembicaraan ini telingaku dengan sangat jelas masih mendengar suara di luar tenda. Penasaran, aku pun memutuskan untuk mengecek keluar tenda. Dan ketika ku buka pintu tenda, astaga, aku tersontak kaget ketika tepat di depanku kini berdiri sosok tinggi besar. Badannya berbulu hitam semuanya. Kukunya panjang. Matanya merah. Menatap ke arahku dengan menyeringai. Giginya bertaring cukup panjang. Setelah menyeringai, dia pun membuka mulutnya perlahan dan menggeram. Sosok itu menatap ke arahku. Tingginya sangat tinggi, besar. Bahkan ketika aku melihatnya, aku pun tak bisa bergerak. Badanku kaku. Dalam hati aku membaca doa yang ku bisa. Aku terus melafalkan di dalam hati. Dan ketika aku membaca doa, matanya semakin merah menyala. Dan suaranya makin menggera marah. Aku pun membalikkan badan perlahan dan kembali masuk ke dalam tenda. Teman-temanku melihatku kebingungan. Wajahku pucat, badanku bergetar. Mereka bertanya kenapa. Gak kenapa-napa. Gak kenapa-napa. Santai kok. Iya. Aku tidak mau menceritakan apa yang kulihat tadi. Akhirnya, aku pun mengajak temanku untuk beristirahat saja sambil menahan lapar. Mungkin besok pagi baru kita bisa makan. Keesokan harinya, aku pun menyarankan agar kita cepat-cepat pulang. Entahlah, perasaanku tidak enak. Jika kami meneruskan lagi bermalam di sana,
entah apa yang akan terjadi. Temanku pun setuju. Ditambah persediaan makanan tidak ada. Kami pun bergegas bersiap-siap pulang. Tak lama setelah itu, setelah barang semua dikemas, ketika kami berjalan turun, di perjalanan kami bertemu kakek-kakek yang kutemui tempo hari. Dia menunjuk ke arahku dengan wajah yang marah, tidak seperti sebelumnya. Kakek itu nyerocos memarahiku. Intinya, kenapa kemarin tidak mampir ke kubu kakek itu dan meminta izin untuk berkemah di sana. Aku minta maaf karena kemarin kami datang terlalu malam dan cepat-cepat mendirikan tenda. Tidak terpikir untuk mengunjungi kakek itu dulu. Sampai akhirnya aku pun ceritakan apa yang kulihat semalam. Teman-temanku kaget mendengarnya. Dan sengaja memang tidak kuceritakan malam itu. Kakek itu pun memberikan jawaban bahwa sosok yang kulihat itu adalah penunggu dari hutan ini. Orang-orang di sana biasa memanggilnya Inyak Gunuang. Inyak Gunuang. Semenjak kejadian itu, aku pun percaya bahwa ada kehidupan lain di sekitar kita. Dan fakta yang lebih mengerikan lagi, kata kakek itu bilang, tempat kami mendirikan tenda itu tepat di atas kuburan keramat yang telah berusia ratusan tahun yang lalu. Dan penunggu di sana marah pada kami dengan menampakkan sosoknya yang sangat mengerikan. FM, Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Di malam Jumat ini, seperti biasa, hingga nanti tengah malam, Dimasta dan juga ada Kang Jeff di sini, ya, yang akan menemani kamu di JNE Nightmare Side. Wih, Kang Jeff. Yeah. Hari ini 23 Juni 2022. Ternyata setelah dicek, masuk ke tanggalannya adalah Kliwon. Berarti malam Jumat Kliwon ini. Malam Jumat Kliwon nih Kang Jeff sekarang. Banget.
Tapi sebenarnya apa sih yang membedakan malam Jumat biasa sama malam Jumat Kliwon sebenarnya Kang Jeff? Ya, kalau malam Jumat Kliwon itu pertama itu dimulai dari jam kerasa itu jam 6 peralihan ya, jam 6 sore kan. Auranya sudah pasti. Oke, auranya udah biasa ya. Nah, bagi orang-orang yang pecinta spiritual, mistis, kalau dia punya benda pusaka atau dia punya aktivitas spiritual itu, biasanya akan kerasa ketika dia sudah mulai lewat jam 6 sore, itu beda, hawanya beda. Oke. Terus kalau misalnya lagi beruntung nih, lagi terang bulan, itu aktivitas energi di sekitar kita itu kerasa banget. Oke, itu mungkin agak membedakan malam Jumat biasa dengan Kliwon ya. Mungkin lebih agak sakral. Nah, sakral ya. Kata Kliwon itu memang dari dulu hingga sekarang itu menjadi satu hal yang memang sangat-sangat sensitif dari spiritual. Oh gitu. Kliwon. Jadi kalau ada benda pusaka biasanya istilahnya kayak dimandiin lah ya, atau dibersihkan, itu biasanya di malam-malam Kliwon. Atau orang-orang yang memiliki amalan tertentu terkait keilmuan, itu biasanya kalau di malam-malam Kliwon dan full moon, bisa ada ritual khusus itu. Ada beberapa orang yang meyakini dengan menarik energi bulan gitu. Dia bertapa di luar, dia semadi ya. Kemudian dengan dia menarik energi bulan. Kemudian ada juga yang melakukan hal-hal lainnya, memanfaatkan energi alam di Kliwon itu. Oke. Untuk aktivitas merekanya sendiri nih Kang ya, dalam tanda kutip, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Ketika malam Jumat Kliwon, apakah aktivitas mereka ini lebih aktif gitu, dalam arti di malam ini mungkin insan muda dimanapun ya yang lagi dengerin, mau itu di rumah, di kosan, di kontrakan, akan berkesempatankah untuk berinteraksi dengan mereka di malam Jumat Kliwon ini? Nah, di malam Jumat Kliwon, intinya di bulan-bulan di hari-hari Kliwon, itu tuh mereka tuh seperti dapat energi yang berlipat-lipat, Kang. Jadi peluang untuk kita melihat mereka langsung menggunakan mata langsung gini, itu lebih besar dari hari-hari biasa. Nah, jadi kalau misalnya insan muda semua di rumah, ya nonton Ardan Nightmare Ride ini malam hari ini, dan matikan lampu semuanya sambil dengerin, kemungkinan besar bisa melihat mereka secara langsung malam hari ini. Oke, menarik nih. Kita mau nyapa dulu ya insan muda yang lagi dengerin dimanapun, lagi streaming di ardenradio.com, video.com, atau mungkin yang lagi streaming di TuneIn dan aplikasi streaming Arden Radio lainnya. Kamu lagi dengerin JNE Nightmare Side pastinya. Selamat datang juga buat insan muda yang baru pada datang nih. Selamat datang. Ya, di studio Cipaganti 159 ada beberapa insan muda tadi yang udah sempat ketemu nih. Ada yang dari Muhammad Toha, ada yang dari Kurdi juga. Ini belum ketemu lagi, belum sempat nyapa lagi. Selamat datang, silahkan menikmati ya malam Jumat Kliwon di Radio Arden. Pilih tempat duduknya masing-masing yang aman dan nyaman ya, karena dan spot yang terbaik untuk melihat sesuatu malam hari ini. Kalau misalnya kamu berkesempatan dan bisa ada waktu nih buat datang ke Arden, boleh, silahkan untuk menikmati Nightmare Side langsung di Arden ini. Karena kita matiin semua lampu, karena hanya ada beberapa cahayanya warna merah itu pun. Dan kalau ngelihat sendiri di sini sih situasinya nih Kang Jeff ya udah mulai kerasa.